Jangan marah, tetap sabar. Amsal 15 ayat 18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kasus perkelahian di jalan raya sering terjadi karena kedua belah pihak saling terpancing emosi, tidak kontrol, dan satu masalah kecil bisa berbuntut panjang. Pada sebagian kasus, mengemudi tanpa pikiran positif membuat kehilangan konsentrasi dan tidak bisa menguasai kendaraan. Akibatnya, bila ada orang lain yang memprovokasi, akan mudah tercipta perselisihan. Pengendara yang tersulut emosinya malah akan kontra dan melawan tindakan arogan yang dilakukan oleh seseorang. Bila dijelaskan, penyebab emosi seseorang di jalan bisa dari faktor kemacetan, hak prioritas jalannya diserobot, atau mempertahankan ego menganggap dirinya paling benar. Tuntutan aktivitas serba cepat menciptakan gejolak emosional yang meningkat, sehingga sebisa mungkin disarankan agar mengatur waktu dan kegiatan lebih terjadwal. Kondisi psikis yang terpancing saat berkendara seharusnya bisa diatasi dengan mengendalikan diri dan jangan sampai terpancing untuk membalas dan menyimpan perasaan dendam. Kompas.com 27 Februari 2023. Jemaat terkasih, pertengkaran bahkan perkelahian di jalan raya sudah sering terjadi. Itu karena masing-masing pihak tidak mau mengalah tetapi ingin mengalahkan. Ketika seseorang mengemudikan mobil dengan kencang mendahului mobil lain, ada pengemudi yang tersinggung tidak mau kalah, lalu dibalas dengan adu kecepatan mobil. Emosi semakin tinggi, akhirnya terjadilah percekcokan. Atau ketika ada pengemudi meminta jalan karena memang ada kepentingan mendesak, tetapi yang berada di depan tidak bersedia menepi, lalu terjadilah pertengkaran. Seandainya masing-masing saling menyadari dan saling mengalah, tidak akan terjadi pertengkaran. Pertengkaran terjadi karena membiarkan emosi meledak menjadi perilaku yang kasar. Jemaat terkasih, manusia memang diberi nafsu kemarahan, bukan untuk digunakan seenaknya, tetapi agar kita dapat mengendalikan, mengerem, agar kemarahan tidak meledak menjadi merusak keadaan. Diperlukan kemampuan menata hati agar tetap dingin meskipun kepala panas. Hati yang terjaga tetap dingin tidak akan tergesa bertindak. Hati yang dingin itu akan membawa ketenangan. Dalam ketenangan itulah kita dapat mempertimbangkan dengan baik sebelum bertindak. Akhirnya kita terhindar dari perbuatan emosional yang merusak kehidupan. Jemaat terkasih, penulis Amsal menyatakan si pemarah membangkitkan pertengkaran. Karena tidak bisa mengendalikan emosi, terwujudlah kemarahan yang meledak-ledak. Kemarahan itu mendorong orang lain juga marah. Akhirnya terjadilah pertikaian. Jika tetap sabar, maka tidak akan terjadi pertengkaran. Ketika seorang pengemudi sengaja mendahului dengan suara gas yang meraung, itu bisa menjadi alasan bertengkar jika kita mengandalkan emosi. Sebaliknya, jika kita sabar dan tenang, pertengkaran tidak akan terjadi. Selanjutnya penulis Amsal menyatakan, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Apapun juga, orang yang sabar akan terhindar dari pertengkaran. Kesabaran adalah buah dari pengendalian diri. Memang sangat berat pengendalian diri itu. Pengendalian diri itu berarti melawan emosi kemarahan yang ada pada diri kita. Akan tetapi, perjuangan yang berat itu mulia, sehingga menghasilkan yang baik. Ketika meluapkan emosi kemarahan, mungkin sementara puas, tetapi akan menyesal selamanya. Sebaliknya,
Ketika kita berhasil mengendalikan diri, kita akan bahagia. Salam sehat, salam bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar kami dapat mengendalikan emosi kami, menjauhi diri dari kemarahan, agar tidak terjadi pertengkaran dengan orang lain. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami sedang menderita sakit, Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita, Tuhan berkenan memberikan kekuatan dan pengharapan. Ada yang sedang mengalami beban berat kehidupan, Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.